Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang saya akan mendemonstrasikan pemrosesan resin. Resin ini termasuk bahan berasal dari getah tumbuhan yang pada awalnya itu kental, tapi pada akhirnya bisa mengeras dan keras sekali. Jenis resin macam-macam, saya tidak akan menjelaskan jenisnya, tapi saya akan tunjukkan ya. Kita sekarang menggunakan resin 157. Ini yang sudah dikemas dalam kemasan 1 kilogram ya. Kemasan 1 kilogram ya. Kemudian ada juga ya, ini kalau dibiarkan gini aja ya akan tetap lama sekali mengerasnya, ya setahun aja masih belum keras ya. Tapi kalau kita beri dengan katalis, maka ini akan menjadi keras ya. Bergantung pada kita mau buat apa ya. Yang jelas ya, kita akan membuat sesuatu yang diinginkan ya. Misalnya ini ya, ini adalah contoh adalah ini lampu, ini tatakan lampu, ini saya buat dari resin. Dicor ya. Untuk mengecor resin tentu saja kita perlu matras. Ya. Ya matrasnya kita bikin aja sembarang ya. Kalau kita mau matras yang beneran ya kita harus memproses ya, diproses secara bagus. Tapi kalau kita cuma ingin mengetahui pemrosesan resin ya cukup apa saja ya boleh ya. Misalnya ini ya ini saya buat ini itu ya, ujung bawah botol kayak botol, ini juga ujung bawah gelas saya potong paling gampang. Ini juga tempatnya kue kecil-kecil, atau ini nggak tahu ini tutup apa ini ya. Jadi pada awalnya resin itu agak kental, cair agak kental. Tapi lama kelamaan nanti kalau sudah diberi katalis, kita aduk ya, yang rata, kita masukkan ke dalam matras ya. Nanti lama-lama akan kental ya. Bisa 5 menit, bisa 10 menit bergantung pada jumlah katalis yang diberikan ya. Kalau katalisnya sedikit lama kerasnya, tapi kalau katalisnya banyak cepat, tapi panas ya, kemudian keluar asap ya. Yang penting lagi adalah ini bagaimana tempat mencampurnya ya. Tempat mencampurnya itu tidak sembarangan, sebab resin ini setelah keras susah sekali untuk dilepas ya. Jadi jangan menggunakan misalnya kayak gelas minum yang mau dipakai lagi, jangan ya. Gunakan tempat-tempat yang sekali pakai ya. Ya misalnya ya, bekas gelas aqua ya, bekas ini
ultramil ya saya potong, atau bikinlah sengaja udah di karton ya biar tidak bocor, dilipat-lipat di stapler ya. Ya. Ini juga ya, ini juga apa saya potong dari apa ini yang nggak tahu ya seperti itu ya, jadi jangan menggunakan barang-barang yang bagus ya, soalnya nanti kalau sudah selesai ya sudah begini. Kemudian cara seberapa banyak, nah itu harus diperkirakan, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak mubazir, tapi juga jangan sampai kurang. Kalau kurang nanti kan nggak jadi barang. Ya sudah, kita ikuti acara berikutnya. Baik, kita mulai ya. Bahan yang pertama adalah resin. Ini adalah resin. Resin 157. Kemudian yang kedua adalah katalis. Katalis. Kalau resin dicampur dengan katalis, maka nanti akan mengeras. Sebetulnya masih ada lagi namanya bahan pengisi atau filler, tapi di sini tidak saya gunakan ya. Filler itu bisa macam-macam, bisa kalsium atau kapur yang untuk bahan bangunan itu, bisa juga semen ya. Semen abu-abu bisa, semen putih juga bisa ya, pasir juga bisa ya pokoknya apa saja ya. Itu tujuannya adalah ya agar supaya tidak mahal ya. Tapi kalau di sini ya saya tidak perlu campuran ya, udah langsung aja ya. Jadi yang saya gunakan ini adalah resin 157 atau dikenal dengan nama resin budak ya. Memang hasilnya tidak bening ya. Kalau kita menginginkan yang bening, ada resin 128 atau resin 108. Itu coba harganya lebih mahal ya. Baik, saya akan mulai melakukan pemrosesan ya. Nanti saya akan menggunakan tempat ini ya. Saya buat dari karton ya, karton jelek-jelek ya. Saya tuang secukupnya ya. Menggunakan ini jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit ya, bergantung pada maunya membuat apa ya. Kalau kita mau mencampur dengan filler ya, kita harus menambahkan ya, makin banyak campurannya akan semakin getas nanti jadinya ya. Jadi kalau ini karena tidak pakai campuran ya nanti hasilnya agak bening ya, agak bening. Kemudian saya tetesi resin ya, kira-kira kalau ini ya, inilah ya, saya kira cukup ya. Kemudian jangan lupa diaduk ya. Diaduk ya. Kalau tanpa filler enak ngaduknya, tapi kalau dengan filler agak
agak kental ya, agak susah. Dan ini harus rata ya. Ya. Harus rata ya, jadi kalau sudah rata atau jangan-jangan masih kurang, saya tambahin lagi aja katalisnya ya, takut nanti kelamaan menunggunya ya. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam cetakan atau matras ya. Sebaiknya cetakan itu diolesi dengan minyak ya, minyak pokoknya minyak rambut bisa, minyak goreng bisa ya, agar supaya nanti tidak lengket ke matrasnya, ke cetakannya ya. Kalau ini sudah ya, kalau ini sudah ya, kalau dikira cukup ya tinggal menuangkan aja ke matrasnya ya, tinggal menuangkan ke matrasnya. Ini matrasnya ya, matrasnya ya tinggal dituangkan aja. Kalau sudah ya, sudah digeser ya, kemudian kita tuangkan ke matras yang lain ya. Misalnya ini yang kecil dulu ya, bekas kue ini bekas kue ya. Bekas kue ya, singkirkan ya. Ini bekas botol aqua, ini gelas ya, udah habis ya. Cuman begitu aja. Jadi nanti tinggal menunggu ya. Tinggal menunggu sampai keras ya. Ya. Bisa juga kalau misalnya kita beri pewarna ya, ada pewarna agar supaya bisa berwarna ya.
memang ini memproses resin ini butuh waktu agak lama ya. Ya, apalagi kalau misalnya jumlah katalis yang diberikan itu sedikit ya, waktunya cukup lama. Tapi ini nanti kita lihat kira-kira selama 2 menit gimana ya. Kalau nanti ya biar kita cut dulu aja sebentar. Ciri kalau sudah keras itu, kalau maternya kita pegang itu hangat ya, hangat ya. Sudah mulai mengeras ya. Sudah mulai mengeras dan sudah mulai panas ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ini sudah mulai keras tapi belum terlalu keras. Ini panas ya. Ya, panas banget. Mungkin tadi itu katalisnya terlalu banyak ya. Kalau ini kita buka ya. Kalau ini kita buka ya. Yang besar kita buka ya. Ini akan sudah selesai, berarti ini sudah lepas ya, katalis sudah lepas dan ini bentuknya jadinya ya, ini bentuk jadinya ya, ini bentuk jadinya. Memang ini panas ya, jadi tadi itu terlalu banyak resinnya. Ini juga dari kue ya. Kalau untuk kue ini nanti ininya apa? Nanti bisa dimasukkan air ya biar tidak terlalu panas ya. Ya. Jadi ini adalah hasil ya. Hasil yang menggunakan cetakan ya. Nggak tahu tempat kotak ya, tempatnya apa ya. Seperti ini. Ini masih panas ya. Ya, ini nggak bisa lepas sebab ininya hancur ya. Plastik catakannya hancur ya. Sedangkan kalau ini cara ngelepasnya ini harus dirobek aja ya. Nih ya, jadi setelah saya robek ini hasilnya ya. Jadi sulit untuk merobeknya, panas ya. Ini setelah saya robek hasilnya seperti ini ya. Saya kira cukup sekian ya.
ya, pemrosesan resin yang bisa digunakan untuk aneka ragam, bisa untuk tatakan, bisa untuk macam-macam ya, sampai sekian ya.